Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu Part 5. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Oke, jadi gini Mbak Puji mulai menjelaskan dari A sampai Z. Ketika mencapai kesimpulan akhir, mataku seketika terbelalak. Apa? Pesugihan? Ibu nggak lagi bercanda? Tanyaku. Iya, bagaimana? Senang bukan? Tanpa kerja kita bisa kaya raya. Apalagi Mbak Sania yang banyak anak. Mengapa kita tidak ambil kesempatan ini? Ucapnya. Aku hanya menggeleng-geleng kepala, heran. Tapi ini haram, Bu. Poin pertama yang ingin dicapai Mbak Sania itu apa? Ingin kaya raya, tanpa bekerja, tanpa lelah bukan? Jangan pikirkan halal tak haram, Mbak. Sekarang sudah beda zaman. Kita tidak perlu melihat dari haram atau halalnya. Bukan hanya saya yang menggunakan taktik ini. Di luar sana ada banyak orang yang menggunakan taktik ini, tambahnya. Aku hanya menatap tanpa menjawab apapun. Tapi saya sayang sama anak-anak saya, Bu. Dengar, Bu, saya dulu banyak anak. Saya juga sempat frustasi karena perekonomian. Tapi semenjak kenal ini, hidup saya bahagia, Mbak. Anak bisa kita buat, Mbak. Tapi kalau uang kita tidak bisa, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya akan menjamin Mbak Sania akan menjadi kaya raya. Saya tidak berbohong, karena saya sudah membuktikannya. Tapi ingat, Mbak, hanya kita yang tahu taktik ini, bisiknya. Dan Mbak juga harus merelakan anak-anak untuk harta, karena dengan tumbal anak-anak Mbak Sania, semua kebutuhan akan tercukupi. Malah mungkin harga akan berlimpah ruah hingga kita tidak bisa menghitungnya. Aku menelan saliva, dengan badan gemetar mendengar ucapan Bu Puji. Ngeri, tetapi mau gimana lagi? Hidupku sudah sangat miskin. Mbak, banyak anak juga belum bisa banyak rezeki. Jadi sekarang kita mulai kuasai kesempatan ini, tambahnya. Bagaimana, Mbak? Jangan berpikir panjang. Saya kasih kesempatan satu kali saja loh, ucap Bu Puji, yang semakin membuatku bimbang. Kesempatannya juga untuk dirimu menjadi kaya raya. Oke. Ketentuannya begini ya, Mbak. Nanti jika kita berhasil menumbalkan anak Mbak Sania menjadi uang serta perhiasan, maka saya akan bagi 2 hasil. Alisku mengenyit. Bagaimana bisa dia membagi hasilnya, sedangkan yang menjadi tumbal anak-anakku? Kenapa begitu, Bu? Ini kesempatan bersama. Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nanti dibagi hasil, karena Mbak Sania terima beres saja. Saya yang akan menjalankan ritualnya, ucapnya lagi. Oh, begitu, Bu. Apa Mbak Sania tega menumbalkan anak-anak untuk harta? Tanyanya. Aku yang sudah gila harta, mana bisa menolak kesempatan ini. Iya, nggak apa-apa, Bu. Menjadi orang kaya itu susah. Mumpung ada kesempatan ini, jadi saya gunakan untuk sebaik mungkin, jawabku. Bagus, jawaban yang sempurna. Jadi sepakat ya? Sepakat. Kira-kira mau menumbalkan siapa? Tenang, Mbak, saya akan jaga privasi ini. Hanya untuk kita saja yang tahu, ucapnya. Saya ingin Asih saja yang menjadi tumbal, ucapku. Kenapa Asih, Mbak? Saya nggak suka sama Asih dari kecil, sudah merepotkan.
Dialah yang membuat hidup kami susah, Bu. Dia juga yang telah menghabiskan uang saya sama suami saya, jawabku. Kenapa begitu? Aku menghela nafas. Dulu dia sering sakit-sakitan waktu kecil, bolak-balik rumah sakit. Tapi nihil, gak ada perubahan. Sampai uang kami habis untuk berobat dia. Mau makan pun susah karena tidak punya uang. Bu Puji hanya mengangguk dengan perkataanku tadi. Setelah perbincangan panjang dengan Bu Puji, akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Mbak Sania, dari mana saja? Tanya Bi Inem yang tengah berdiri di depan rumahku. Ada apa, Bi? Tanyaku santai sembari menggendong Zaki dan menuntun Raya. Asih masuk rumah sakit, dia kecelakaan sekarang, Adrian sudah di sana. Apa? Rumah sakit mana? Aku shock, apa ini pertanda tumbal yang dikatakan Bu Puji sudah berjalan secepat ini? Aku segera pergi melihat Asih dengan diantar oleh Bi Inem. Adrian? Di sana Adrian tak sendiri, bersama Haji Kasim. Bagaimana Asih? Tanyaku. Asih kecelakaan, Bu, sekarang ada di ruang sana. Sembari Adrian menunjuk salah satu ruangan di sini. Aku segera mendekati ruangan ini dengan mengintip di sela-sela kaca pintu. Asih terbaling dengan balutan perban di kepalanya. Hatiku hancur. Bagaimana jika dia benar-benar ditumbalkan? Aku sudah salah besar menerima tawaran Bu Puji tadi. Otakku kembali diliputi oleh harta. Banyak sekali bisikan datang kepadaku untuk menumbalkan semua anak-anakku hanya untuk harta semata. Otak dan hatiku sudah dikuasai harta. Hingga pada waktunya Asih mengembuskan nafas terakhirnya. Tangisanku pecah entah mengapa, padahal aku sangat membenci Asih, tak menganggap Asih ada. Namun di saat ia benar-benar tiada, hatiku hancur. Kami akhirnya pulang membawa jenazah Asih yang akan dikebumikan. Tetapi lagi-lagi bisikan gaib menghantuiku. Jangan dimakamkan. Itulah bisikan yang beberapa kali ku dengar. Jiwaku seperti menjadi dua, memilih iya atau tidak. Mari kita makamkan sekarang juga, timpal Pak Haji Kasim yang sedari tadi ikut serta dalam penanganan Asih. Tidak, aku tidak akan memakamkan dia di sini. Ucapku sontak, semua melihatku dengan tatapan yang heran. Aku pun tak tahu mengapa mulutku seketika berbicara seperti ini. Maksud ibu apa? Tanya Adrian padaku. Kamu diam, anak kecil tidak tahu apa-apa, jawabku. Jadi, Asih mau dimakamkan di mana, Mbak? Jangan menunda-nunda seperti ini. Kasihan jenazah Asih, ucap salah satu warga yang ikut berkerumunan di dalam rumahku. Aku akan membawa Asih pulang dan dimakamkan di samping makam ibu di kampung, ucapku. Kalau seperti itu ya tidak apa-apa, biarlah bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kami minta satu hal, biarkan kami yang menyalatkan jenazah Asih, timpal Pak Haji Kasim. Boleh? Setelah jenazah Asih disalatkan, semua warga pulang ke rumah masing-masing. Karena mereka hanya tahu aku akan membawa jenazah Asih pulang ke kampung halaman. Bu, kenapa tidak kamu di sini saja? Kan kita tinggal di sini, Bu, ucap Adrian. Adrian, anak yang pemikiran sudah dewasa, sampai-sampai aku sering kalah berbicara dengannya. Ibu akan memakamkan di sini, kamu tenang saja. Maksudnya? Aku tak langsung menjawab pertanyaan Adrian. Aku langsung mencari cangkul untuk menggali kuburan Asih. Bu, mau kemana? Teriak Adrian. Mau menguburkan Asih, ucapku santai seperti tak punya dosa. Di halaman belakang. Ibu ini sudah tidak waras atau bagaimana? Jawab Adrian. Aku segera menghampiri dengan penuh amarah karena ucapan tadi.
Tidak sopan kamu, Andrian. Plak! Aku menamparnya dengan cukup keras. Ibu berdosa, ibu tega. Biar aku kasih tahu Pak Haji Kasim, tangisnya. Aku segera meraih tangannya yang berusaha lari dariku. Dosa? Kamu hanya anak kecil, dan ini aku ibumu. Jangan coba-coba kamu bilang ke orang lain kalau ibu mengubur ASih di halaman belakang. Atau kamu juga ingin menyusul adikmu ini? Bisikku tepat di telinganya. Dia terus menangis sesegukan. Masuk kamar. Biar ibu yang urus jenazah ASih, dan jangan coba-coba keluar sebelum ada aba-aba dari ibu. Aku mendorongnya masuk ke dalam kamar bersama kedua adiknya. Penguburan pun akan kulakukan sekarang juga. Ibu mengunciku serta kedua adikku, Raya dan Zaki. Ibu memang sudah gila. Ibu, buka, Bu. Aku mencoba mendobrak pintu ini, tetapi sangat susah sekali. Aku tak bisa membiarkan ASih dikubur secara tidak baik oleh ibu. Bu, Bang, kenapa teriak-teriak? Tanya Raya dengan polosnya. Kak ASih mati, imbuhnya. Shh, kamu bicara apa? Sudah, diam saja. Jaga Zaki, ucapku. Ia hanya menyengangguk. Ceklek. Adrian, keluar bantu ibu. Raya ikut. Jangan Raya, diam di situ. Ibu menyeret tanganku dengan kasar. Kemudian dia kembali mengunci pintu kamarku. Ibu memang sudah gila, ucapku dengan kasar. Diam, Adrian. Beritahu bapak, Bu, kalau ASih sudah meninggal. Tidak mau, biarkan saja. Bapak juga tidak ingin ASih hidup. Ucapnya membuat diriku semakin geram. Adrian, tolong periksa kamar ibu. Ambil kasur yang berada di atas dipan, lalu bawa ke sini, imbuhnya. Untuk apa? Sudah, jangan banyak tanya. Cepat lakukan. Ia mendorongku dengan paksa masuk kamar-kamarnya. Bau-bau tak sedap di kamar ibu tercium di indraku. Mungkin karena aku baru masuk ke kamarnya. Aku berusaha berpikir positif. Setelah mendapatkan apa yang ibu pinta, aku segera kembali ke tempat ibu. Ini mau ditaruh di mana? Taruh sini. Ibu mengangkat jenazah ASih dan diletakkan di dipan dalam kamarnya. Bu, untuk apa ASih di sini? Biarkan saja dulu. Nanti malam ibu akan makamkan sendiri di belakang rumah, ucapnya. Berdosa, Bu. Ibu punya ilmu hitam apapun, tidak boleh sembarangan mengubur orang dengan cara tidak baik. Timpalku dengan nada cukup keras. Orang mati ya sudah mati. Untuk apa lagi? Dia lakinya burung mati yang dimakamkan seadanya. Iya bukan? Tawa ibu menggelegar, membuatku semakin heran. Aku menggeleng-gelengkan kepala, menatap heran dengan tingkah laku ibu ini. Ia sedang kerasukan setan apa? Aku akan pergi. Dana berjumpa dengan Pak Haji Kasim. Biarkan Pak Haji yang mengurus permasalahan ini. Tiba-tiba ibu mencekik leherku dengan cukup keras. Kamu berani sama ibu? Ini ibumu yang melahirkanmu. Ingin jadi anak durhaka? Tanyanya dengan tatapan mata yang melotot ke arahku. Lepaskan, aku tidak durhaka. Ibu yang durhaka pada anak sendiri. Lepaskan, Bu. Aku mencoba memberontak dari cekikan ibu yang terus berada di leherku. Diam, ia melepaskan cekikannya. Jika ASih di dalam, ibu akan pergi sebentar. Tapi awas Adrian, jangan coba bawa ASih pergi dari sini. Bisiknya tepat di telingaku. Tanpa basa-basi, ibu langsung pergi seperti setan yang tengah kerasukan. Tubuhku gemetar, jantungku berdegup sangat kencang. Aku masuk kamar dan duduk tepat di samping jenazah ASih. Alih-alih otakku berbicara bahwa lebih baik aku bawa ASih pergi dan meminta pertolongan Pak Haji Kasim.
Kali ini aku membantah perkataan ibu. Biarkan aku dicap anak durhaka olehnya. Aku mencari selendang panjang milik ibu. Akan ku angkat Asih dengan selendang ini untuk memudahkanku membawanya. Berat, keluhku. Aku tinggalkan kedua adikku demi menyelamatkan Asih. Aku tak bisa tinggal diam. Aku mulai berjalan perlahan menuju ruangan depan, tapi ternyata ibu telah menguncinya. Lewat pintu belakang, aku yakin pasti ibu juga menguncinya. Aku tak tahu harus kemana, lewat jendela. Rumahku tak memiliki jendela, maklum saja kami masih mengontrak. Aku duduk dan meletakkan jenazah Asih di lantai dan kepalanya aku pangku di kedua pahaku. Aku menangis sesegukan dengan dadaku yang terasa sedikit sakit. Sakit hati kepada ibu yang tega memperlakukan Asih seperti ini. Kunci pintu berbunyi. Aku yakin ibu telah sampai di depan rumah. "Adrian, kamu ngapain di sini?" Ibu mengangkat tubuhku dan membanting kepala Asih ke lantai. "Ibu," aku terus menangis tanpa henti. "Nangisin apa sih kamu? Nanti orang-orang dengar," ucapnya. "Bawa Asih ke kamar, cepat." Ia menyeretku dengan kasar. "Cepat Adrian, jangan diem aja." "Ibu sudah gila," gumamku. "Kamu yang gila, ibu masih waras," timpalnya. "Sudah, daripada kamu buang-buang waktu, mending ambil cangkul dan mulai menggali lubang kuburan untuk Asih." Hari sudah menjelang malam. Orang-orang pun masuk ke dalam rumah masing-masing. Aku menggeleng. "Tidak mau." "Cepat Adrian." "Tidak mau." "Oh, masih membantah lagi ya? Ya udah, ibu kurung saja. Tidak perlu makan, tidak perlu mandi, tidak perlu sekolah. Ibu ini jahat." "Ya sudah, kalau mau ibu nggak jahat, lakuin apa yang ibu suruh," timpalnya lagi. Dengan terpaksa aku mengambil cangkul dan masuk pekarangan rumah belakang. "Ya Allah, maafkan Adrian," rintihku sembari mulai menggali tanah ini. Diriku seperti diawasi ribuan manusia di sini. Hawanya sangat panas, seperti ada seorang yang sudah dari tadi menunggu Asih dimakamkan. "Ayo dipercepat, aku sudah tak sabar," bisikan entah dari siapa menyapa telingaku. Aku bergidik ngeri, menengok ke arah kanan kiri depan belakang, namun tak ada siapa-siapa. Suara tapak kaki terdengar menggema di telingaku. "Bu." Aku menoleh ke arah pintu belakang, tetapi tak ada ibu di sana. Tawa cekikikan muncul sangat nyaring. Tak biasanya aku mengalami hal seperti ini selama hidup di sini. Aku berhenti dan melangkah mengelilingi pekarangan ini. Ia tetapi tak jumpai sosok manusia yang berada di sini, kecuali diriku. Burung-burung gagak pun berseliweran tak seperti biasa. Bau hangus serta amis bangkai menyelimuti pekarangan ini. Aku tak tahan dengan baunya. Bau apa ini? Hawa merinding menyelimutiku saat gemetar bercampur dengan ketakutan. Tanganku seperti tak sanggup untuk menggali kuburan Asih. Namun diriku seperti dipaksa suatu agar melakukannya. "Adrian, cepat." Ibu datang dengan lari tergopoh-gopoh sembari menggendong jenazah Asih. "Aku tidak bisa, Bu. Aku tak sanggup," ucapku. "Tinggal cangkul doang, apa susahnya sih? Ya udah, sini ibu aja." Ia memberikan jenazah Asih padaku, serta ibu mulai menggali lubang galian. Hari semakin gelap, tak ada penerangan pekarangan belakang rumahku. Kami selalu seperti sedang diawasi orang banyak. Aroma tak sedap masih terasa sejak pertama aku menginjakkan kaki di sini. "Ya Allah, aku telah berdosa. Maafkan aku," gumamku. "Maafkan Abang Asih." Ibu menghela nafas dengan kasar. "Segini aja cukuplah. Ayo cepat sini, letakkan saja di kuburan. Beres." "Ya ampun Bu, kita punya agama.
harus dengan aturan, Bu. Jangan main kubur sembarangan. Ah, kamu kayak tahu apa tentang agama. Ngaji aja nggak becus, ucapnya. Udah, sini, ibu yang ngubur aja. Kamu cukup liatin, imbuhnya. Ia merebut jenazah Asih dari tanganku dan mulai meletakkan di tanah. Segera perlahan dia seperti membisikkan sesuatu sebelum benar-benar menguburnya. Tak ada papan penghalang yang diletakkan di dalam tanah. Ibu langsung menguburnya seperti mengubur bangkai hewan. Tak ada batu nisan, tak ada bunga yang ditaburkan di atas makam Asih. Ia dikubur dengan cara yang tidak layak. Aku berngedik ngeri melihat ibu setengah gila seperti ini. Beres dah, ayo kembali ke rumah, mandi terus makan. Ibu udah beli lauk tadi. Aku hanya diam menatap pusaran makam Asih yang hanya gundukan tanah itu. Adrian, ayo cepat. Ibu menarik paksa tanganku. Adrian mandi dulu, Bu. Mau masak nasi dulu ya. Ibu dapat uang dari mana? Tanyaku. Ibu selalu punya uang. Kita tidak akan hidup susah lagi. Ibu sudah menjamin. Maksud ibu, kita kan miskin, Bu. Diam, cepat mandi. Nanti Raya juga kamu suruh mandi juga. Tak berpikir panjang, lantas aku langsung pergi. Ayo makan. Di meja makan sudah tersedia aneka makanan yang sangat menggugah selera. Seumur hidupku tak pernah melihat makanan sebanyak ini di atas meja. Makan daging, Bu. Raya dengan ciri khas anak-anak langsung mengambil salah satu daging yang berada di atas meja. Aku masih heran dengan makanan tiba-tiba banyak seperti ini. Ibu dapat uang dari mana? Ataukah para warga mengumpulkan dana untuk membantu kami? Ah, itu mustahil. Semua warga di sini pelit-pelit. Adrian, ayo makan. Ini buat kamu. Ibu memberiku sepiring dengan porsi nasi yang banyak, serta lauk yang memang sangat memanjakan lidah. Kak Asih, Raya menatap pintu belakang dengan mata yang melebar. Apa, Raya? Kak Asih sudah tidak ada. Kamu lihat apaan? Tanya ibu. Kak Asih. Raya, di sana tidak ada Kak Asih. Ayo abang suapin. Raya melambaikan tangannya sembari. Kak Asih, ayo makan sini. Mataku tertuju pada gelagat ibu yang tampak ketakutan. Ibu kenapa? Ibu takut. Ibu cuma capek aja. Kamu jangan banyak tanya. Cepat makan. Besok kita belanja, ucapnya. Belanja? Alisku mengernyit. Ibu dapat uang dari mana? Tanyaku. Uang? Kamu anak kecil, jangan banyak tanya. Ini tugas ibu sebagai orang tua, menafkahi anak-anak. Jadi kalian tinggal ngerasain senangnya aja, jangan banyak tanya. Sautnya dengan nada cukup keras. Tapi Asih baru saja meninggal, Bu. Masa kita memilih berfoya-foya? Lebih baik kita berdoa untuk Asih. Ibu udah doain, tenang aja, ucapnya sembari menyuapi Zaki. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya geleng-geleng kepala. Bau apa ini, Bang? Raya tiba-tiba terbangun dari tidurnya saat tengah malam seperti ini. Aku mulai mencari bau apa yang Raya maksud. Bau busuk. Raya mengangguk. Apa yang busuk, Bang? Bau sekali. Ia menutup hidungnya dengan kedua tangan. Sebentar, abang keluar. Kamu di sini aja. Aku keluar kamar dan mencari bau yang kucium tadi. Sepertinya berasal dari arah dapur. Namun, bau apa ini? Baunya seperti bangkai yang memang sengaja dibiarkan, gumamku. Sudah diprediksi pusat bau berada di dapur, tetapi di sebelah mana? Aku membuka salah satu lemari kayu yang memang khusus dijadikan tempat penyimpanan makanan. Bau busuk ini tercium sangat pekat dalam lemari ini. Aku menemukan kantong plastik berwarna hitam dengan diikat rapat berada di laci paling bawah. Ini apa? Bau sekali.
Aku mulai mencari-cari pisau untuk membuka plastik ini, karena ikatannya sangat kencang, membuatku kesulitan membukanya. Di mana ibu meletakkan pisaunya? Akhirnya tak selang beberapa, aku menemukan pisau yang aku cari. Perlahan tapi pasti, aku merobek plastik hitam ini. Terkejut sekaligus merasa jijik. Ayam hitam? Atau ayam apa ini? Bau busuknya luar biasa, sampai menyentuh ulu hatiku. Tak kuasa dengan baunya, aku melempar jauh-jauh bangkai ayam ini dari hadapanku. Ini ulah ibu atau siapa? Sengaja meletakkan bangkai ayam itu di lemari ini. Apa tujuannya? Aku muntah berkali-kali karena bau yang memang sangat busuk serta darah hitam yang berada di dalam plastik tersebut. Kalau memang ini ulah ibu, untuk apa melakukan hal yang tak nalar seperti ini? Aku bergedik ngeri. Segera bangkit dan membersihkan bekas muntahanku tadi sebelum ibu melihatnya, dan kembali mengikat plastik tadi dan meletakkan serupa seperti pertama kali aku melihatnya.